Tapi sebenarnya tujuannya adalah karena aku mau ngajakin Kananda untuk pergi ke NTT. Untuk kita bagiin 2100 sepatu itu, Kak, sebenarnya. Hah? Duh, gimana dong? Duh, ini aku pasti udah gak akan bisa nih untuk pergi. Gimana ya? Aku bingung nih. Aku gak bisa ikut ke NTT. Gak bisa ikut ke NTT maksudnya gimana nih? Duh, gimana nih kalau Kananda nggak jadi berangkat? Kananda sebenarnya ada apa sih? Kok nggak jadi berangkat? Kenapa? Jadi tuh, Kenapa, aku nggak ceritain? jadi berangkat karena sambil jalan aja kali ya ngobrolnya. Ya udah, ayo. Duh, aku khawatir banget nih. Jadi, aku tuh udah janjian sama kakak aku. Janjian ngapain? Mau beresin rumahnya, jadi dia tuh mau pindahan. Terus? Nah, sebelum aku tahu aku mau pergi ke NTT, aku udah iyahin, aku udah janji sama dia, aku mau bantuin dia buat beresin rumah. Capek banget. Gak ada yang bantuin lagi. Anak barangnya berantakan semua. Capek juga ya beres-beres barang sebanyak ini. Mana pindahan sebentar lagi. Aku harus panggil Nanda nih buat bantuin aku. Aku telepon Nanda deh. Halo Nda, kamu lagi di mana? Lagi di rumah, kenapa tumben? Udah, kakak butuh bantuan kamu nih. Kakak lagi beres-beres rumah karena mau pindahan. Gitu ya. Kapan emang? Tanggal 3 Desember ya? Duh, aku lihat jadwal dulu deh ya. Udahlah, nggak usah cek-cek kalender segala. Pokoknya kamu harus datang dan jangan sampai nggak bisa. Kakak tunggu ya, makasih. Jadi gitu keadaannya. Tangan aku janjian sama kakak Charles sama kayak waktu kita pergi ke NTT. Wah, nggak seru banget nih kalau Kananda nggak jadi pergi. Tapi kan Kananda tinggal ceritain doang sama Kak Charles. Ih, Kak Charles tuh ya serem banget. Dia tuh galak banget. Kalau misalnya aku ceritain alasan aku ke NTT, pasti dia nggak akan terima alasannya. Aduh, aku gimana ya? Atau aku bohong aja gitu ya? Aku bilang aja aku ada lomba nyanyi. Atau aku bilang aku banyak tugas, jadi aku nggak usah bantuin Kak Charles. Tidak, nggak boleh bohong Kananda, nggak boleh. Justru itu akan jadi masalah baru lagi nanti buat Kananda. Lebih baik Kananda itu ceritain sama Kak Charles. Ngomong yang sejujur-jujurnya apa yang terjadi. Dari awal sampai akhir ceritain kenapa Kananda itu harus pergi ke NTT. Bukan bohong, nggak boleh. Sambil kita doain nanti bareng adik-adik semua tuh. Gimana ya? Yaudah Ya, deh. jujur aja ya. Yaudah, aku coba chat Kak Charles deh. Kita chat. Tuhan, semoga dia bisa terima. Tuhan Yesus. Udah nih, aku udah bilang, aku udah janjian besok. Jadi besok ngomongin. Kananda mau ketemu dia? Iya. Semoga bisa ya Tuhan. Kita doain bareng-bareng ya. Ya, makasih Adik-adik, ya. kalian juga doain Kananda ya. Semoga bisa. Oke Kak, Tapi semangat aku ya masih Kak. takut nih, gimana dong? Jangan takut, harus berani untuk berkata jujur. Itu jauh lebih baik, oke? Oke. Ya ampun, duh, udah 2:30, gimana dong? Terus pasti makin dimarahin sama Kak Charles. Aduh, gimana ya? Aduh, aku takut banget lagi. Duh, atau aku nggak usah ke rumah Kak Charles ya? Gimana dong? Aku takut nih, pasti dimarahin. Gimana ya? Nggak apa-apa. Aku harus tetap ke rumahnya Kak Charles. Aku harus berani jujur sama Kak Charles. Semangat, Nanda. Kamu pasti bisa. Aduh.
Adik-adik semangatin aku ya, supaya aku berani ngomong ke Kak Charles. Yaudah deh, aku siap-siap aja biar langsung berangkat. Gimana dong, aku terlambat banget nih. Kak Charles pasti marah deh. Kak Charles di mana? Gimana dong, itu Kak Charles pasti marah banget. Kak Charles di mana ya? Kak Charles. Aduh. Oh, Nanda. Nanda udah datang. Aduh, kakak tadi nyari tikus. Tikusnya malah kabur. Apa, Nda? Kak Charles nggak marah kan aku datang terlambat? Nanda mau kakak marah? Enggak, jangan. Aku nggak mau Kak Charles marah. Aku mau minta maaf ya Kak, soalnya tadi aku kecapean, soalnya banyak tugas, jadi ketiduran deh. Maaf ya. Oh, kakak nggak marah sih, cuman lain kali kalau misalnya udah janjian datangnya harus on time ya. Terus kenapa nih? Ada apa? Anda datang udah nggak sabar mau bantuin kakak? Bukan gitu sih. Sebenarnya aku minta maaf karena nggak bisa tepatin janji. Loh, maksudnya gimana nih? Duh adik-adik gimana dong? Kak Charles mukanya udah marah gitu. Aku kasih tau nggak ya? Duh aku takut banget nih. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Aduh, adik-adik, hari ini kan Kak Nanda datangin kakaknya tuh, Kak Charles. Kira-kira dia berani nggak ya untuk berkata jujur? Duh, Kak Daniel sih penasaran, kira-kira dia berani nggak ya? Terus Kak Daniel mau nanya nih sama adik-adik. Menurut kalian, kenapa sih kita harus berkata jujur adik-adik? Tulis dong di kolom komen. Kak Daniel pengen dengar pendapat kalian. Jadi gini Kak. Aku mau minta maaf soalnya aku nggak bisa bantuin Kak Charles buat pindah-pindahan. Jadi tanggal segitu aku tuh mau ke NTT Kak sama teman aku Kak Daniel. NTT? Apain ke NTT? Jadi kita itu mau melayani dan berbagi ke anak-anak di sana. Kita mau ngebagiin 2.100 sepatu. Maaf ya Kak. Nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu Nanda. Jadi aku nggak boleh ke NTT nih Kak. Nggak bisa Nanda. Maksud kakak tuh, kakak nggak bisa kalau nggak dukung Nanda. Nanda butuh apa? Baju baru? Ada. Sepatu baru? Ada. Alat mandi baru? Apa yang Nanda butuhin? Udah semua sih Kak. Tapi Kak Charles nggak marah sama aku? Ya enggak lah. Kenapa harus marah? Kan aku nggak nempatin janji. Aku nggak bisa bantuin Kak Charles buat pindahan. Ya Kak Charles nggak marah. Justru Kak Charles merasa bangga karena Nanda punya hati untuk berbagi sama anak-anak NTT. Terus Nanda udah berani jujur sama Kak Charles. Karena kejujuran adalah prinsip yang harus dimiliki oleh anak Tuhan. Karena Nanda jujur, Kak Charles jadi percaya kalau Nanda punya ketulusan untuk menolong anak-anak di sana. Sama seperti Amsal 11 ayat 3, itu orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Wah, makasih ya Kak. Aku tuh tadinya takut banget, takut Kak Charles marah. Tapi karena udah didukung sama adik-adik, jadi aku memberanikan diri deh untuk jujur sama kakak. Tapi, ada tapinya nih. Apa tuh? Kakak punya satu tantangan buat Nanda. Apa? Ntar, kakak ambil dulu. Kakak punya kotak. Nah, di dalam kotak ini ada benda-benda yang Nanda harus rangkai menjadi satu kerajinan.
Dan Anda harus kasih sama anak di NTT. Dan jangan lupa, waktu kamu kasih, kamu harus ambil foto. Oh. Karena itu akan mengingatkan kamu untuk selalu jujur dalam hal apapun, dalam situasi apapun. Siap. Makasih ya, Kak. Iya. Apa nih isinya? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kananda, ini ngapain sih kamu? Nih, aku lagi mau bikin prakarya. Jadi tuh aku dikasih tantangan sama Kak Charles. Dia suruh aku bikin prakarya terus kasih buat adik-adik yang ada di NTT nanti. Bantuin aku dong. Tunggu dulu. Kan Anda bikin prakarya buat anak NTT. Berarti kan Anda bakalan ke NTT dong? Jadi dah. Jadi berangkat? Ya dah. Serius? Serius. Puji Tuhan! Baik banget sih. Haleluya 12 kali! Serius, Kak? Serius. Yeay! Adik-adik, kan Anda jadi berangkat. Ayo kita kasih tepuk tangan. Wah, kok bisa sih, Kak? Gimana ceritanya? Jadi, tadi kan aku datang ke Kak Charles kan. Awalnya aku takut banget. Soalnya mukanya Kak Charles sudah kayak marah gitu kan. Aku datangnya terlambat lagi. Tuh, terus. Tapi, aku memberanikan diri deh. Akhirnya, Kak Charles ngedukung aku malah. Wah, puji Tuhan banget. Aku tuh tadinya sempat khawatir, Kak. Tuh tanya ke adik-adik. Dari sekolah minggu-minggu lalu aku udah sedih banget denger kan Anda itu nggak jadi berangkat. Tapi puji Tuhan ya. Wah. Jadi aku bisa bantuin apa buat kakak? Kita mau bikin apa ya dari ini? Ada spidol, ada... Oh, aku tahu. Apa? Kita bikin kelinci-kelincian. Oh, oke, siap. Ayo. Aku bantuin deh kalau gitu. Oke. Oh, alat-alatnya apa aja nih, Kak? Jadi ada beras. Oh, ada beras juga. Wah. Ada kaos kaki. Terus Oh. ada gunting. Ada apa namanya? Spidol. Terus ada mata-mataan. Oh, ini pernak-pernik. Ada apa namanya? Karet gelang. Sama pita. Terus, Kak? Nah, sekarang kita masukin berasnya ke dalam kaos kaki. Oh iya, adik-adik, kalian juga bisa praktekkan prakarya ini loh di rumah. Iya dong. Ya. Nah, terus kalau udah kita tutup pakai karet. Tutup pakai karet. Nah, kalau udah kan kita mau bikin kelinci. Berarti harus ada kepalanya kan? Ada kepalanya. Nah, cara misahinnya kita pakai karet lagi. Di sini di tengah-tengahnya gitu. Oke, dibagi dua gini Kak ya? Ya, betul. Nah, udah kepisahkan kepala sama badannya jadi kayak gini. Oke. Terus kalau kelinci, apa coba yang spesial dari kelinci? Matanya. Salah. Bukan, jadi apanya dong? Telinganya dong. Oh iya. Telinganya kan panjang. Iya, lupa. Jadi kita gunting deh. Gunting bagian atasnya. Oke. Kita bagi dua di bagian sininya, di bagian tengah. Terus Terus apa Kak? habis ini kita buat apa coba? Matanya. Betul. Nah, kalau dikasih mata, Ya, toh. Terus apa Kak? kita buat apa coba? Kita buat kulitnya. Mulutnya pakai spidol. Nah, biar si lehernya nggak kelihatan karet banget, kita tutupin pakai pita. Jeng jeng, jadi. Beres deh prakarya kita. Wah, keren ya Kak hasilnya. Nih sama seperti baju Natal yang aku lagi pakai nih Kak, baju dari Superbook.
Kan Anda belum punya kan? Belum. Wah, kan Anda harus punya nih. Lihat nih, adik-adik juga di rumah pada banyak yang belum punya tuh. Ya nggak? Caranya emang gimana Kak Daniel? Cara dapatinnya gampang banget. Adik-adik tinggal klik link yang ada di bawah ini atau hubungin nomor WhatsApp-nya. Adik-adik bisa pesan melalui WhatsApp itu. Nah, dengan adik-adik pesan kaos dari Superbook ini, tahu nggak? Adik-adik udah sama dengan mendukung program pemuritan anak-anak di Indonesia. Dan spesialnya adalah dengan kalian beli kaos ini juga, adik-adik akan dapat tiket untuk ikut Super Christmas. Wow. Super Online. Christmas. Nanti tanggal 18 Desember. Yeay. Wah. Jadi dengan donasi Rp100.000 udah dapat kaos. Jadi berkat buat banyak anak-anak, terus bisa ikutan Super Christmas. Wow, banyak banget. Keren. Oh iya kan Anda. Nanti kan kita di Endorse bakal banyak nyanyi nih bareng adik-adik. Kita latihan yuk. Boleh. Latihan nyanyi. Come on, Yuk. come on. Nah adik-adik semua sampai ketemu di NTT semuanya. Yeay.